Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua jamaah musalla Nurul Iman, baik yang hadir maupun yang tidak hadir pada malam ini, semoga kita beserta zuriyah keturunan-keturunan kita kelak di yaumul qiyamah mendapat syafaatul kubra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana
sebagaimana biasa sebelum ta'lim kita mulai, tentunya kita awali terlebih dahulu ta'lim kita dengan pembacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Kita tujukan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau, dan tidak lupa kita membaca surah Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita, nenek, kakek kita, semua keluarga kita, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Yang telah meninggal dunia, semoga segala amal-amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kekhilaafannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, dijauhkan dari segala macam azab kubur. Demikian pula nanti pada hari bangkitnya semoga dibangkitkan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Untuk orang tua kita, nenek kakek kita, keluarga kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, dimurahkan rezekinya, akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Kita yang mendoakan mereka, mudah-mudahan kita semua, baik yang hadir maupun yang tidak hadir pada malam ini, semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kekuatan iman dan takwa. Allah sehatkan zahir dan batin kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan yang terpenting mudah-mudahan akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah kita mushola Nurul Iman yang kondisinya kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatannya sehingga bisa berkumpul bersama kita di mushola Nurul Iman. Dan tentunya tidak lupa kita mendoakan putra-putri kita, anak cucu kita, baik mereka yang sedang menuntut ilmu maupun yang belum, baik di tempat yang jauh maupun di tempat yang dekat. Semoga mereka semua mendapat ilmu yang barokah, yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa, menjadi anak yang sholihin, anak yang sholihat. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah wal qabul, wa ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Jawabul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu al-ishtighalu bil adhkari yubariku fil a'mal. Nah, ini bagus tema kita sampaikan pada malam ini, yaitu al-ishtighalu bil adhkari, menyibukkan diri zikir, ya, menyibukkan diri zikir, yubariku bil a'mali, bisa membawa keberkahan di sisa umur kita, ya. Jadi sibukkan diri kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu bisa membawa keberkahan di dalam sisa umur kita. Nah, kita mengambil ini dari kitab Ta'lim Arus Mu'afatillah Al-Iskandariyah. Apa kata beliau? Man alima qurba rahimi au man qaraba farqa umrihi. Barang siapa yang mengetahui, barang siapa yang sadar akan sisa umurnya. Nah, ini. Barang siapa yang mengetahui, barang siapa yang sadar akan sisa umurnya, wa yuridu an yastadrika ma fatahu, lalu dia ingin menebus kekurangannya di masa lalu dalam beribadah. Ya, ini kita diberikan hidayah oleh Allah, sadar kita akan sisa umur kita, atau kita mengetahui akan sisa umur. Dari mana kita tahu sisa umur kita? Tentu patokannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cuma 63 tahun kurang lebih
yang Rasul disebut Habibullah, kekasihnya Allah, yang paling disayang, dicintai oleh Allah, tapi diberi umur 63 tahun kurang lebih. Nah, berarti itu patokan kita. Jadi siapa yang Allah berikan ya kesadaran akan sisa umurnya, wa yuridu an yastadrika ma fatahu, lalu dia ingin menggantikan kebaikan-kebaikan yang belum dilakukan di masa lalu. Dia ingin menebus kekurangan-kekurangan ibadahnya di masa lalu. Mungkin dulu waktu masih SMA, waktu kuliah, kadang sholat, kadang enggak. Ya, kadang puasa, kadang enggak. Nah, tapi kalau ada yang ditinggalkan puasa, ada yang ditinggalkan sholat dan dia masih ingat, harus diqadha. Ini masalahnya yang dia lupa, ya. Mungkin terlalu banyak masa lalu, ya. Masih muda gitu kan, ya. Bunda, anda yang masih muda, kadang-kadang zuhur sholat, asar enggak, maghrib sholat, subuh enggak lagi. Puasa jangankan puasa sunnah, puasa Ramadan aja ada puasa kadang. Nah, itu masalah kita yang tahu siapa, diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara nikmat Allah terbesar, Allah tutupi aib kita itu sehingga kita berani ketemu dengan orang, kita berani berinteraksi dengan orang. Ya. Nah, siapa yang sadar akan sisa umurnya, lalu dia ingin menebus semua kekurangan-kekurangan ibadahnya di masa lalu yang tertunda, yang tertinggal atau yang tidak dia lakukan, apa yang harus dia lakukan sekarang? Pertama, kata Ibnu Athaillah, "Falyanzur bil adhkaril jami'ah." Pertama, hendaknya dia zikir secara jami'ah, totalitas, secara keseluruhan. Jadi harus zikir secara keseluruhan. Mulai dari zikir selesai sholat, ya terus zikir selanjutnya secara keseluruhan, secara menyeluruh, secara totalitas. Ya. Rasulullah sebutkan misalnya di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Mu'aqibatun qahiluhunna." Makna mu'aqibatun ini bebas umatku, kata Rasulullah, dari azab dan fitnah kubur. Jadi kubur itu ada fitnah, ada azab. Fitnah kubur itu kata para ulama tidak bisa menjawab pertanyaan munkar nakir, itu namanya fitnah kubur. Di dalam kubur mau buka, orang Nabi buka, diam, nggak bisa jawab, ini namanya fitnah kubur. Kalau azab kubur lebih luas lagi. Dengan dia nggak bisa jawab pertanyaan munkar nakir, dapat azab kubur. Dengan dia nggak ibadah waktu hidup di dunia, dapat azab kubur. Dan kalau orang yang meninggal itu, ibu bapak kita kan nggak tahu kita mati. Ya, dalam satu riwayat kita nggak tahu. Jadi orang yang meninggal itu persis kayak orang tidur. Ya, kalau si fulan misalnya meninggal tuh, setelah dia dimandikan, dikafani, ya disolati, dibawa ya ke pemakamannya, terus masuk ke liang lahatnya, dia belum sadar itu, belum tahu dirinya meninggal. Itu kondisi kita nanti belum tahu kita, saya udah mati atau belum tahu tuh. Ya terus diuruk gitu ya. Nah setelah dibuka ikatannya terus diuruk, belum sadar dia tuh, masih seperti orang mimpi. Dia sedang tidur, mimpi mati tapi. Ya. Nah begitu diurut terus ya dibacakan kita kembali doa di atas. Nah ketika semua itu harta, teman, sahabat semuanya pulang, nah baru orang ini bangun. Begitu dia bangun, orang baru bangun dari tidur. Nah saya mimpi mati. Nah itu nanti saya mati. Begitu dia mati terus dia lihat, kok pakaian saya pakai kain kapan? Terus dia melirik ke kanan, apa namanya kanan, begitu, miring kiri kanan. Berarti bukan mimpi, saya benar mati, gitu. Di situ dia teriak, katanya. Di situ orang itu teriak, memanggil orang-orang yang dia cintai, apakah ibundanya,
ayahnya, istrinya, suaminya, anaknya, temannya, sahabatnya, tapi teriakan itu gak ada yang dengar, semua orang udah pergi pulang. Nah disitulah amal-amal kita akan membantu kita. Ya, baru dia sadar setelah lihat pakaiannya, gitu. Oh benar, saya juga. Jadi orang itu bebas kata Nabi dari azab dan fitnah kubur. Siapa mereka? Qailuhunna fi kulli duburi maktubatin. Apabila di setiap selesai sholat maktubah 5 waktu, setiap selesai sholat 5 waktu, dia selalu membaca tasbihatan salasam wa salasina. Ini yang biasa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Wa tahdidatan, lalu dia membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah salasam wa salasuna 33 kali. Wa takbiratan, lalu dia membaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar arba'un wa salasuna 34 kali. Hanya Allahu akbarnya tambah 1. Ini yang riwayat Imam Muslim ya, sehingga jumlahnya 100. Jadi siapa yang melazimkan ini setiap selesai sholat fardu dia baca itu, maka itu bisa membebaskan umat Rasul. Orang yang suka membaca ini setiap selesai sholat fardu bebas dari azab dan fitnah kubur. Ini biasa kita lakukan. Nah sekarang sekarang kita sudah paham, ada ilmunya, maka bertambah khusyuk kita, bertambah keyakinan kita. Dengan bertambahnya keyakinan kita ini karena didasari dengan ilmu. Makanya keyakinan itu akan nambah. Kalau tadi kita sudah baca aja subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, tapi nggak tahu. Ternyata sekarang kita tahu, oh ilmunya ada. Ternyata itu fadilahnya bisa membebaskan kita dari azab dan fitnah kubur. Nah ini pertama zikir disebut oleh zikir secara keseluruhan, zikir semenjak selesai sholat. Lalu yang kedua, kaqoulihi subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Rasulullah sebutkan ya, an ummil mukminin sayyidatina Juwairiyah binti Al-Harits, dari Ummul Mukminin, yaitu istrinya Rasulullah yang bernama Juwairiyah binti Harits. Siapa nama istrinya? Juwairiyah binti Al-Harits atau Harits. Ini Juwairiyah ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukhratan. Rasulullah nginap tidur di rumah istrinya yang bernama Juwairiyah. Kharaja min India bukhratan, lalu di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada istrinya Juwairiyah hina sholat subha, untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Itu Rasulullah sunnahnya para bapak. Rasul mau ke masjid sholat subuh minta izin. Makanya kita sebagai bapak kemana aja minta izin kepada istri. Ini ke masjid, apalagi mau ke mall atau mau keluar kota izin. Kalau bapaknya jangan suami-suaminya ngomong aja, Nabi nyontoh jadinya kan. Nabi nginap di rumahnya Juwairiyah. Subuh bangun, Rasul bilang, wahai Juwairiyah, saya mau ke masjid sholat subuh. Tuh, Nabi mintain, salah lagi minta. Dengerin lah, dengerin. Mintain izin. Juwairiyah di masjidnya, dan dia Juwairiyah itu lagi duduk di tempat zikir. Ya, dia duduk di rumahnya, dia sedang zikir. Juwairiyah waktu subuh itu, dan Nabi mintain dia pergi ke masjid. Singkatnya, cuma kemudian Roja'al bada'an adha, kemudian Rasulullah pulang ba'da, artinya setelah waktu duha. Setelah waktu duha Rasul pulang dari masjid. Kalau para ulama sepakat menyebutkan
waktu duha paling afdol itu matahari setinggi tongkat. Artinya kalau kita keluar misalnya itu sudah terasa panas, ya mungkin sekitar jam 10, setengah 11. Nah itu paling afdolnya. Walaupun setengah 7, jam 7 sudah masuk waktu duha, boleh sholat duha jam 7, sholat duha jam 8 silakan. Mau sholat duha jam 9 silakan. Tapi paling afdolnya sholat duha itu diukur kalau keluar begitu benar matahari sudah agak panas rasanya. Ya, apa mungkin jam 10 atau setengah 10, ya pokoknya kalau keluar dan rasanya panas. Itu yang paling afdol. Berarti kalau begitu dari hadis ini para sahabat, kalau begitu Nabi itu dari sholat subuh ke masjid pulangnya jam 10. Ada di dalam sini. Ini sunnah Nabi. Ilmu itu kan sudah saya sampaikan. Kalau kita sudah punya ilmu, amalin tiap hari. Nggak mampu sekali seminggu, nggak mampu sekali sebulan, nggak mampu sekali setahun, nggak mampu sekali seumur hidup. Nggak mampu juga Allah a'lam bishawab. Nah minimal nanti bulan puasa berangkat dari rumah sholat subuh di musola Nurul Iman pulang jam 10. Bulan puasa libur. Tapi di sholat subuh jangan tidur, zikir di musola di masjid. Apakah baca Quran, Quran, sunnah Nabi ini. Gak bisa kita laksanakan ini setiap saat. Karena apa? Karena kita mungkin setiap hari ada kewajiban kerja, ada kewajiban aktivitas kita. Ya cari hari yang kita libur, yang kita santai. Makanya kalau gak bisa dia diusahakan. Kalaupun gak bisa, minimal selesai kita sholat subuh, jangan cepat beranjak, berdoa dulu. Apakah nunggu waktu-waktu suruh masuk gitu ya? Waktu matahari terbit baru berdoa. Itu biasa Rasulullah. Nah ketika Rasulullah pulang setelah sholat duha, wahya jari satu, dia masih melihat Juwairiyah masih zikir, coba. Dari sholat subuh sampai jam 10, Juwairiyah masih zikir. Ada kita punya istri dari itu. Nah, itu wow, ini dia Soleh banget. apa aja dia minta dikasih itu ya banyak. Juwairiyah dari subuh dia zikir sampai jam 10. Nabi pulang jam 10 ini dari masjid, dia pulang saya Juwairiyah masih zikir. Ya. Pikirnya jamaah sambil berunding. Ya. Gibah. Satu kata kuncinya kalau ibadah jangan sambil Gibah. Kalau tadi sambil-sambilan nggak mau. Ya. Kalau ibadah ya udah ibadah. Nah, gitu. Kalau lagi tidur ya tidur. Kalau lagi berumpi ya berumpi. Ada waktunya. Jangan ibadah jangan berumpi ya. Bingung Ustaz ya. Jadi satu-satu aja. Nah singkatnya di sini, laqad kuntu ba'daki arba'a kalimatin salasa marratin. Wahai Juwairiyah, kata Rasulullah, mau enggak engkau membaca 4 kalimat katanya. Jikalau 4 kalimat ini salasa marratin cukup kamu baca 3 kali, kata Rasulullah. Lau usinat bima kunti mundal yaum. Kalau kamu timbang zikir kamu dari subuh tadi sampai jam 10, itu sama pahalanya dengan kamu baca 4 kalimat ini 3 kali. Nah, berarti kan ini zikir yang bisa menembus kekurangan kita ini, teman-teman. Maka Juwairiyah menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Mana 4 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi, 1 kalimat. Wa ridho nafsi, 2 kalimat. Wa zinata arsy, 3 kalimat. Wa midada kalimati, 4 kalimat. Kalau ibu bapak baca ini selesai sholat subuh, pahalanya, timbangannya sama dengan orang yang zikir dari subuh sampai
jam 10 Al-Quran sini. Nah, jadi ini amalan yang kita senang bikin pahala gede. Maunya gini. Itu maunya kita orang pengajian gitu kan. Karena super sibuk kita, jadi maunya amalan yang enteng tapi pahalanya banyak. Gak mungkin kita ya. Gak bisa kalau kita zikir dari subuh sampai jam 10, maka dikasih mungkin sebabnya. Asbabul nurul. Sebabnya Rasul mengeluarkan hadis ini enggak tega melihat istrinya. Enggak tega melihat Juwairiyah yang habis subuh zikir sampai jam 10. Akhirnya Rasul bilang cukup baca 4 kalimat ini sama pahalanya. Yaitu subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Nanti kita kirim ke DKN supaya bisa dibaca. Ya. Itu dibaca 3 kali. Maka beliau menyebutkan, fa innahu idza fa'ala dzalika, jika ini yang kau lakukan zikir semacam ini. Singkatnya zikir selesai sholat, lalu kamu baca selesai sholat subuh ini, sharal umru al-qasiru, maka umurmu yang qasir, yang tinggal sedikit. Umur kita yang tinggal mungkin beberapa tahun, tawilan menjadi umur yang panjang. Lalu apa lagi? Wa kadzalika man fatahu kasratus syiyam. Demikian juga dengan man fatahu kasratus syiyam. Demikian juga dengan orang yang kasrah, artinya banyak meninggalkan puasa di masa lalu. Wal qiyami, dan banyak juga meninggalkan sholat di masa lalu. Apa yang harus dia lakukan juga setelah dia zikir tadi? Yang selanjutnya adalah ayyusolliya, hendaknya dia sholat. Sholat di sini maksudnya sholat, bisa sholat mutlak, bisa sholat awalin, atau sholat sunnah yang lain. Sholat mutlak itu ibu bapak sholat yang tidak terikat jumlah rakaatnya. Boleh 2, boleh 10, 20, 30, 50, 100 rakaat sekali. Itu sholat mutlak namanya. Ini kalau Rasulullah dalam hadis dijelaskan sampai bengkak kaki Rasulullah sholat. Para ulama salafus sholihin pun sampai bengkak kakinya sholat. Itu sholatnya sholat mutlak. Enggak terhitung, banyak rakaatnya, bebas. Boleh pada maghrib, boleh pada isya. Misalnya kita nggak bisa tidur ini, ya pada isya nggak bisa tidur, sholat mutlak, sholat 2 rakaat. Maka itu sholat mutlak. Tapi di sini disebutkan ya bahwasanya waqad urida, disebutkan dalam satu riwayat anna ayat al-kursi, hendaknya pada rakaat pertama selesai membaca surah Al-Fatihah, membaca ayatnya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, sampai selesai. Dibaca ayat kursi ini dalam sholatnya itu pada rakaat pertama, ta'dilu al-ayatin, pahalanya 1 kali baca ayat kursi sama dengan membaca 1000 ayat Al-Quran. Coba, Al-Quran itu ada 30 juz, surat 114 surat. Ayat Al-Quran itu jumlahnya 6.000, berapa pun 6.000 lebih. Nah kalau kita baca itu sekali, berarti kita sudah baca 1000 ayat Al-Quran. 2 kali 2000 ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran itu banyaknya 6.600 sekian, berapa itu? Sekian. Ya. Nah nanti ini siapa yang membacanya kursi sekali, ini sama pahalanya dengan kita membaca 1000 ayat Al-Quran. Itu ayat yang pertama. Lalu pada rakaat yang kedua, maka kita dianjurkan di sini wa kadzalika akhir surat Al-Hasyr, yaitu membaca akhir surat Al-Hasyr. Surat yang ke-59 ya. Surat Al-Hasyr mulai dari ayat 21 sampai ayat 24-nya. Ya. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha linnas, ayat 21, 22, 23 sampai 24.
Nah, siapa yang baca surat Al-Hasr dari ayat 21 sampai 24, itu pahalanya juga ta'dilu alfu ayatin, sama dengan membaca 1000 ayat Al-Quran. Jadi kita sholat 2 rakaat. Wah, Ustaz kita belum hafal. Nah, ini ada yang kedua nih. Wa kadzalika urida anna qul ya ayyuhal kafirun. Kalau nggak bisa pakai itu, pakai pada rakaat pertama yaitu qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini bagaimana kalau qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu nisful Quran. Satu kali dibaca surat kafir itu sama dengan membaca separuh Al-Quran. Separuh Al-Quran itu kan di surat kafir balasnya wal yatalattaf wa la yushkiranna bikum ahada. Dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas setengahnya itu wal yatalattaf. Itu separuh dah. Siapa baca sekali surah Al-Kafirun seakan membaca separuh Al-Quran Karim. 2 kali dibaca surah Al-Kafirun berarti sudah dia membaca Al-Quran Karim. Pada rakaat yang kedua yaitu urida bikul huwallahu ahad, yang dalam membaca kul huwallahu ahad ta'dilu sulusul Quran. Dia baca kul huwallahu ahad sekali pada rakaat kedua, pahalanya seakan dia membaca sepertiga Al-Quran. Nah, ini yang kita baca. Jadi kalau sholat 2 rakaat, ya, sholat mula, ya, laksanakan sholat muntah misalnya pada isya, ya bisa timbang ya. Pokoknya yang waktu kita memang lagi santai, misalnya kadang ambil itu usolli sunnatal mutlaqi raka'ataini billahi ta'ala. Saya niat sholat mutlak 2 rakaat karena Allah, Allahu Akbar. Akhir rakaat pertama selesai Fatihah, kita ayo kafirun. Ketemu pakai ayat kursi atau akhir surat Al-Asr. Lalu yang kedua pakai surat Qul huwallahu ahad. Ya. Nah, ini demikian juga ya bagi orang yang tadi disebutkan banyak meninggal puasa dan qiyam, apalagi setelah sholat ayyashghila nafsahu bis sholati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dia sibukkan diri dengan banyak berselawat kepada Rasulullah. Nah, ini berzikir secara menyeluruh tadi selesai sholat pada subuh, sholat 2 rakaat. Lalu yang keempat di sini sibukkan diri dengan berselawat kepada Rasulullah. Ayat. Kenapa di sini disebutkan fa innaka law fa'alta fi umrika kulli ta'atin, andai kata Allah seluruh kullu umrika, semua umur kita ini kita gunakan ta'atin billah, taat kepada Allah. Semua umur ini kita gunakan taat kepada Allah, enggak pernah maksiat. Ya. Terus summa sallallahu alaihi wasallam wahidatan, lalu Allah berikan kita satu rahmat. Mana yang paling mulia? Apakah semua umur ini kita gunakan taat kepada Allah, atau hanya mendapatkan satu rahmat yang paling mulia? Maka beliau menjawab, rajahat tilka salatul wahidatu ala kulli ma amilta fi umrika kulli min jami'i ta'ati. Lebih mulia engkau mendapatkan satu rahmat daripada semua umur ini kita gunakan taat kepada Allah. Dan untuk mendapatkan satu rahmat itu, an-tusalli ala qudri ustika, cukup dengan membaca satu selawat kita mendapatkan satu rahmat Allah. 2 selawat kita baca dapat 2 rahmat Allah. Karena itu cara untuk menebus kekurangan ibadah di masa lalu, perbanyak membaca sholawat. Karena jika dibanding, ya, semua umur kita gunakan taat kepada Allah, lalu kita mendapatkan satu rahmat Allah, yang paling mulia adalah rahmat Allah daripada semua umur ini kita gunakan untuk taat. Dan untuk mendapatkan rahmat Allah, maka sholat wahidatan dengan berselawat 1 kali. Pakailah idza shalla 'alaika asyran bi kulli sholatin. Lalu bagaimana jika kita membaca selawat 10?
20, 30 dan selanjutnya. Maka beliau berkata, "Fama ahsanal aish." Inilah kehidupan yang paling indah, kehidupan yang paling bahagia, kehidupan yang paling elok. Mana kehidupan yang paling bahagia itu? Idza ataqtallaha ta'ala bihi bidzikrillah. Apabila kalian taat kepada Allah dengan zikir. Au bisolatin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau membaca selawat kepada Rasulullah. Itulah hidup yang paling indah, hidup yang paling bahagia, hidup yang paling enak, ya, yang paling bagus kalau kita taat kepada Allah melalui zikir dan berselawat kepada Rasulullah. Diberikan perumpamaan di sini, coba. Ma min sayyidin yusol, orang yang memburu binatang. Kenapa hewan itu, binatang itu, sayyidun itu yusol bisa ditangkap? Ya. Wala syajaratin tuqta, dan pohon itu tidak dipotong. Artinya apa? Kenapa pohon-pohon itu bisa dipotong dan kenapa hewan binatang itu bisa ditangkap? Maka beliau menjawab di sini, illa biqadatiha an dzikrillah. Sebabnya binatang buruan itu bisa ditangkap karena dia lupa zikir kepada Allah. Pohon-pohon itu di luar musola ini kenapa dia bisa dipotong? Kenapa dia tumbang? Karena pohon itu ketika dipotong, ketika tumbang, dia dalam kondisi lupa zikir kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran ada yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua ibu bapak yang ada di bumi ini, pohon yang ada di luar musola ini, semuanya itu binatang hewan itu berzikir kepada Allah. Ya. Nah, tiba-tiba ada pohon dipotong. Kenapa pohon itu dipotong? Karena pohon itu lupa zikir kepada Allah. Akhirnya Allah gerakkan tangan sekular untuk memotong pohon tersebut. Kenapa hewan binatang itu bisa ditangkap? Karena dia dalam posisi sedang lupa zikir kepada Allah. Di sini dibayangkan hewan saja bisa tertangkap karena lupa zikir kepada Allah. Pohon saja bisa dipotong karena lupa zikir kepada Allah. Bagaimana kalau manusia lupa zikir kepada Allah? Maka berantakan hidup kita. Jadi tidak boleh kita lupa berzikir. Jangan sekali, ya. Jadi semuanya itu ingat, semuanya sedang berzikir kepada Allah. Di sini perumpamaan yang beliau berikan. Karena itu dengan banyak kita berzikir, dengan banyak kita berselawat kepada baginda Rasulullah, itu bisa melebur, menutupi semua kekurangan kita di masa lalu. Maka di akhir zaman ini cukup dua cara banyak amal: istighfar, selawat, itu. Ya persis seperti orang yang mau melaksanakan ibadah haji atau umrah pada bulan Ramadan. Tujuannya Mekah Madinah. Mekah Madinah cuma dua. Berarti kalau di Mekah banyak berdoa, di Mekah banyak berdoa. Karena lain. Kalau dari Madinah selawat sebanyak-banyak. Keutamaan orang yang berselawat itu kita bisa sampaikan. Bahwasanya orang yang berselawat itu adalah keutamaannya perintah Allah dan langsung dikerjakan oleh Allah. Itu pertama. Ya. Kalau sholat, Allah perintahkan kita sholat, tapi tidak wajib bagi Allah sholat. Allah perintahkan kita puasa, tidak wajib bagi Allah puasa. Allah perintahkan kita haji, tidak wajib bagi Allah haji. Tapi Allah perintahkan kita sholawat, nah Allah juga bersholawat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alaihi. Nah ini kemuliaan sholawat itu satu-satunya perintah dari Allah dan dikerjakan oleh Allah. Ya. Lalu yang kedua, sholawat itu ya kemuliaannya, sahabat Rasulullah pernah ya berkata yang bernama Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, ana aksiru sholat alaika, saya orang yang paling banyak berselawat kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, Ubay bin Ka'ab, siapa yang banyak berselawat kepadaku, kata Rasulullah,
yukafi hammuka, apa yang ada di dalam hatinya Allah penuhi. Misalnya ibu bapak di dalam hati kita berkata, ya Allah, semoga saya menjadi keluarga yang bahagia, dimudahkan urusan. Masih di dalam hati, belum kita ucapkan. Tapi karena banyak berselawat, semua yang ada di dalam hati Allah penuhi. Katakan dua orang berselawat. Semakin dia banyak berselawat, semakin banyak hajat keinginannya, tapi belum dia ngomong, ya sudah Allah penuhi. Persis seperti orang yang sibuk baca Quran. Kalau dalam hadis Rasul menyebutkan ada umat Rasulullah, ya misalnya dia menghafal Quran, Quran murah dia ulang-ulangin hafalannya sampai dia lupa berdoa, lupa dia lupa dia doain orang tuanya, lupa dia doain dirinya sendiri, saking sibuknya mengulang-ulang hafalannya. Nah, orang yang sibuk mengulang-ulangi hafalan Al-Qur'annya, maka semua doa-doa yang dia tidak sempat baca Allah kabulkan. Itu keutamaan orang menghafal Quran. Ya, tidak sempat dia berdoa sampai sibuknya mengulang-ulangi hafalannya. Semua doa yang tidak sempat atau belum sempat diucapkan Allah kabulkan. Demikian juga dengan selawat. Orang yang banyak berselawat itu ada keinginan di dalam hatinya, ya, maka belum diucapkan sudah Allah. Lalu yang ketiga tentang selawat itu wayukar dan buka Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi selawat itu dosa kita diampuni sampai kita banyak beristighfar. Nah, ini dia yang perlu kita amalkan. Lalu apa lagi ya sedikit ini yang perlu kita kerjakan ya untuk melebur kekeliruan kekhilafan kita ya. Innaka tahduru al-majlisa fil jami', hendaknya kita hadir di majlis al-jami', artinya ya majlis yang perkumpulan semacam ini. Karena kan di dalam hadis Rasul disebutkan sesungguhnya raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga itu ada di dunia. Kalau kau melihat taman surga di dunia, jangan sampai tidak mampir kata Rasulullah. Apa itu taman surga? Majlis zikir dan majlis ilmu. Jadi kalau ada majlis ilmu itu taman surga, ada majlis zikir itu taman surga. Ini yang Rasulullah sebutkan taman-taman surga ada di dunia. Masa ada ya Rasulullah taman surga ada di dunia? Ada, yaitu majelis ilmu dan majelis zikir. Berarti kalau kita buka di sini musola Nurul Iman, setiap Senin Jumat di sini ini taman-taman surga. Ada juga yang kedua, jadi yang perlu kita hati-hati sekarang. Yang ketiga ada namanya majelis tajhil. Jadi tajhil itu diambil dari kata jahil. Majelis bodoh. Jadi artinya bodoh. Apa? Majelis itu ada majelis tajhil, majelis yang membodohi umat sekarang. Yang halal dikata haram, yang hak dikata batil, suka memfitnah si A dalam majelis itu, suka memfitnah si B. Itu namanya majelis tajhil. Jangan duduk di majelis yang suka memfitnah. Tujuannya ngaji itu biar nambah ilmu, ya, biar nambah wawasan agama kita. Tapi hadir di majelis yang suka ya mengumpat, yang suka memfitnah si A si B, itu namanya majelis tajhil. Yang keempat ada namanya majelis takjil. Kalau buka puasa gorengan. Ya, ada juga majelis takjil itu bukan ngaji, tapi juga berkati dulu. Itu majelis jauhi majelis yang ketiga dan keempat. Yang disebut dengan majelis disebut dengan taman-taman surga oleh Rasulullah, majelis ilmu dan majelis zikir. Adapun majelis tajhil di dalamnya berbentuk majelis tapi suka memfitnah si A, suka ngomongin si B. Si A dikata si A yang halal dikata haram, yang haram dikata halal. Bikin orang semakin bodoh. Serumpi. Ya. Ini kita ngaji kok dia ngomongin orang, karena itu majelis tajhil.
Oh iya. Lalu yang keempat, jauhi majlis ganjil. Siapa yang mau majlis ganjil? Ya kalau mau majlis cari majlis ilmu dan majlis zikir. Nah di sini sering hadir di majlis zikir. Tujuannya apa? Lihat para makhlukah untuk menyempurnakan akal kita. Ya, untuk menjaga akal kita. Wa ikana umruka qalilan yasiru katsiran. Maka jika umurmu itu singkat menjadi umur yang katsiran, banyak atau panjang kalau kau hadir di majelis ilmu atau majelis zikir. Kalau araftal iman, nah terakhirnya sini. Kalau kamu tahu iman, yang tahu iman kita dari kita sendiri kan? Jika Anda mengetahui iman Anda, qarabta al-isyani, maka jangan melakukan maksiat yang bisa menghancurkan kita. Kalau kita sudah tahu kelemahan iman kita, masing-masing kita ini kan para jamaah, ya. Kelemahan iman orang itu beda. Ada orang yang imannya kuat kalau digoda dengan jabatan. Ada orang yang imannya kuat kalau digoda dengan uang, harta. Tapi ada orang yang imannya lemah kalau diuji dengan perempuan. Berarti Anda jangan dekati perempuan. Anda sudah tahu kelemahan imanmu. Pak Ustaz, saya kalau diuji perempuan saya nggak bakalan tergoda. Pak Ustaz, saya kalau diuji oleh jabatan nggak bakalan tergoda. Tapi kalau diuji oleh uang, iya tergoda. Nah, jauhi. Dan kelemahan imanmu di situ. Ini maksudnya jauhi yang kira-kira engkau tahu di mana letak lemahnya imanmu. Kalau yang paling parah semua, ya kuat imannya tujuan enggak kuat imannya tujuan, enggak kuat imannya tujuan jabatan. Ini tahu maksudnya seperti itu. Tapi kalau ada pertanyaan semacam itu semuanya dia enggak kuat Ustaz. Ya Allah, kalau semuanya enggak kuat. Ya ada yang dia bisa bertahan mungkin gitu ya. Di antara kita ini berbeda para jamaah ya. Kualitas iman kita itu ada orang kalau kita ketemu di luar sana, ya kalau dikasih uang dia tidak bakalan pergi. Tapi kalau ditawarin jabatan langsung. Ada orang yang juga tidak pergi dengan uang, dengan jabatan. Tapi ketika dia di luar kita, udah. Nah, ini kalau kamu sudah tahu kelemahan imanmu, maka jauhi yang bisa merusak imanmu itu. Kenapa? Karena pada azimah amqalu minan nafsi. Karena sesungguhnya yang sering menunda-nunda itu apa? Nafsu. Sholatnya derajat nafsu itu. Ngajinya derajat nafsu itu. Sesuatu yang suka menunda-nunda itu bisa nafsu. Lalu wala adur azam minasyaitan, dan musuh yang paling besar bagimu adalah syaitan. Pekerjaan yang suka menunda-nunda itu adalah nafsu. Musuh yang besar bagimu adalah syaitan. Wala mu'aridhu aqwa dan hawa, dan tidak ada yang paling kuat menggodamu kecuali nafsu. Nah, jadi ini bentuknya kalau ungkapan mu'awilah ini singkatan-singkatan yang kalau dipaparkan luas sekali maknanya. Baik, mungkin ada yang bertanya Pak Jamal, silakan. Ya. Ustaz, selain sholat yang seperti sholat tadi harian, karena sholat yang pendek ya, seperti Allahumma sholli sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam, itu di antara sholat pendek itu yang fadilahnya lebih besar atau sama fadilahnya? Ya, baik. Secara dari misalnya semua selawat itu ya. Kalau kita melihat misalnya ya di sini coba kita di dalam kalau teks selawatnya gitu ya, teks selawat itu yang disebutkan di sini bahwasanya Rasulullah SAW ya pernah ditanya oleh para sahabat ya bahwasanya nah ini dia kharaja alaina
Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqulna ya Rasulullah." Rasulullah pernah keluar ketika sahabat sedang duduk ini. Rasulullah keluar. Begitu Rasulullah datang, langsung diserbu oleh sahabat, kalau bahasanya. Diserbu oleh sahabat dan ditanya, "Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusalli ma'alaika wa kaifa nusalli 'alaika." Ya Rasulullah, bagaimana cara kami berselawat mengucapkan salam padamu? Langsung datang Nabi langsung ditanya. Kita ini berjalan ada orang datang langsung bertanya. Nabi dulu sahabat, Nabi datang langsung Nabi ditanya. Ya Nabi, bagaimana cara kami berselawat dan mengucapkan salam kepadamu? Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid." Ini teksnya. Ya. Tapi dari maknanya, kalau ada orang selawat Ustaz, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada yang baca Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau teksnya benar Allahumma sholli ala Muhammad, tidak bagi sayyidina. Tapi kenapa muncul sayyidina? Karena lihat kisah hadis ini. Begitu Nabi datang, ya cukup baca selawat kepada saya, Allahumma sholli ala Muhammad aja. Karena hadis sayyidina itu junjungan pimpinan. Nah, dari situ tawadhunya Rasul. Coba kalau Rasul bilangnya, kamu kalau berselawat kepada saya harus Allahumma sholli ala sayyidina, mungkin akan muncul argumen orang Nabi sombong. Sama dengan orang yang berikan, kalau kamu mau sesuatu kepada saya, sebut saya, wah ini sebut namanya banyak-banyak, itu kan menggambarkan dia sombong. Kalau mau apa-apa kepada saya cukup, tapi nama aja. Nah, gitu ya. Ya. Jadi boleh. Atau sekarang ini banyak ya selawat-selawat yang kita baca, surat Al-Fatih, selawat Nariyah, selawat Al-Qur'an, selawat Al-Qur'an. Para ulama di dalam mengarang selawat itu juga tidak sembarangan. Boleh kalau kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Fatih. Surat Al-Fatih itu kan disekarang oleh Syekh Bakri Ahmad Bakri. Dia mengarang surat Al-Fatih. Ya, kalau dia baca, siapa yang baca 100 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wal khatib lima sabaqan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, maka dia lepas dari semua kesulitan dalam hidupnya. Ya. Jadi selawat mana aja yang boleh kita baca, minimal sebenarnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal semacam itu ya. Dengan banyak kita berselawat, insyaallah ya, besar juga kemungkinan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ada lagi. Baik, pada dulu ada yang udah nanya kan, ibu dan baik, ini yang saya sudah sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semua kekuatan iman, takwa, menyehatkan zahir dan batin kita. Allah berikan kita istiqomah dan mudah-mudahan segala niat dan baik kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala hadiah, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar adalah dari Allah, yang salah hormat kami secara pribadi. Mari kita tutup dengan pembacaan kifarah al-majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.